Mak jelek, membabi buta bela PKS, Musni Umar kena geprek warga dunia maya. Ditulis oleh Ferry Fadli dari siwar.com. Tidak bisa dipungkiri, meskipun disebut sebagai partai dakwah, kader PKS banyak juga loh yang munafik. Sebagai contoh, mantan presidennya sendiri Lutfi Hasan Ishak malah melakukan korupsi sapi. Kemudian mantan presidennya yang lain, Tifatul Sembiring, ketahuan follow akun enak-enak. Dan Nur Mahmudi Ismail yang juga ex-presiden PKS kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada tahun 2008 silam oleh polisi. Hanya saja yang sangat disayangkan, hingga saat ini mantan wali kota Depok itu belum juga ditahan atau dipenjarakan. Padahal akibat ulahnya tersebut negara mengalami kerugian sebesar 10,7 miliar rupiah. Miris melihatnya, partai yang katanya berasal dari gerakan dakwah, tapi 3 pemimpinnya sekaligus bermasalah. Itu baru presidennya, belum lagi kadernya. Banyak juga yang gak berakhlak. Seperti di Pasaman Barat, ada caleg PKS bernama Al-Huda yang berudia paksa anak kandungnya sendiri selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian di Kuningan, Jawa Barat, ada anggota DPRD dari PKS mengundurkan diri dari kursi legislatif tersebut pasca ketahuan selingkuh. Begitupun dengan salah seorang ukhti PKS di Purworejo yang dipergokil langsung oleh suami dan anaknya saat selingkuh dengan pria idaman lain. Padahal doi adalah wakil rakyat loh, yakni sebagai anggota DPRD. Tidak pula karena ulahnya tersebut, ia auto kena pecat partai yang menampung Mardhani Alisera itu. Di samping itu, jangan lupa bahwa partai ini dulunya pernah berkhianat. Saat SBY berkuasa dulu, PKS memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintah. Sebagai balas jasa, partai tersebut diberi jatah 3 kursi menteri oleh Om BY. Ketika pemerintah terpaksa membuat kebijakan yang tidak populer, yakni menaikkan harga BBM, PKS seperti tanpa bersalah menusuk SBY dari belakang dengan menyerang kebijakannya itu. Jadi bisa dibilang PKS ini mau seenaknya saja. Kursi menteri mau, tapi mendukung serta membela kebijakan SBY tidak mau. Sampai-sampai Paman Anissa Pohan, Ramadan Pohan, gusar banget kala itu. Partainya dikhianati oleh PKS. Nah, ulah kadernya yang gak berakhlak ini pula, serta punya rekam yang buruk membuat PDIP jauh hari sudah mewanti-wanti tidak akan berkoalisi dengan PKS. Ya kalau berkoalisi dengan PKS tidak, ujar Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan nada tegas. Di samping itu perbedaan ideologi yang kontras, serta PKS yang kerap membabi buta menyerang Jokowi, juga membuat PDIP alergi duduk bareng dengan partai yang berkiblat kepada Ikhwanul Muslimin tersebut. Jadi bisa dibilang kedepannya siapa saja capres yang diusung oleh PKS, entah itu Anies atau Novel Bamukmin, sudah bisa dipastikan akan bertarung melawan capres yang diusung oleh PDIP. Tidak berhenti sampai di situ saja, ada juga loh pihak lain yang menolak bergabung dengan PKS, yakni Gerakan Pemuda atau GP Ansor. Seperti dalam video yang beredar, terlihat ada seorang pria memberikan instruksi kepada beberapa kader GP Ansor yang lain untuk tidak masuk PKS. Alasannya karena PKS ideologinya sangat berbeda jauh dengan GP Ansor. Silakan masuk partai manapun asal jangan masuk PKS, ujar pria yang ada dalam video tersebut. Cadas. Sudah jelas-jelas PKS ditolak di mana-mana, si Musni Umar ini malah seperti tanpa malu membelanya. PKS itu partai yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mereka yang masuk neraka paling bawah adalah orang-orang munafik, ujarnya dengan nada sedikit meyakinkan. Tidak pelak, Rektor Universitas Ibnu Khaldun itu auto kena geprek rame-rame oleh netizen. Musni Umar munafik, ngomongin diri sendiri ya, ujar pemilik akun Twitter @setiawanggur. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran, Om Musni sudah makan obat? Kayaknya Om sakit Alzheimer lah. Tolong Om ke rumah sakit biar gak tambah akut. Saran pemilik akun Twitter @jessydebora. Sepertinya si Musni rektor Koplak itu memang hilang ingatan. Masa mengatakan PKS memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Kalau partai itu benar memperjuangkan keadilan, gak akan mungkin Lutfi Hasan Ishak masuk penjara gara-gara memperkaya diri sendiri dengan melakukan korupsi sapi. Dan kalau PKS itu memang memperjuangkan kebenaran, sudah bisa dipastikan gak akan ada tukang nyinyir sekelas Mardhani Alisera di sana. Orang kaya si Musni ini ditunjuk jadi rektor, biar dah. Rusak sudah dunia pendidikan Indonesia akibat ulahnya. Bagaimana menurut Anda? Dan Partai Demokrat kembali mendapatkan fitnah besar. Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran.
korbannya lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat. Itulah sanggahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat terkait pemberitaan portal Asia Sentinel. Uang senturi buat membesarkan partai? Bagaimana dengan tanggapan SBY atas tudingan Rizal Ramli? Ditulis oleh Daeng dari siwar.com. Kalau tidak salah ada 6,7 triliun rupiah kerugian negara dari kasus senturi. Wow, uang sebanyak ini ada berapa kontainer kalau dikumpulkan dengan pecahan uang koin 1000 perak? Atau berapa banyak warga Indonesia yang bisa terbantu dengan duit itu? Kalau duit itu digunakan secara cerdas, pasti bisa berkesinambungan manfaatnya. Tapi kalau digunakan hanya untuk membesarkan partai saja, yang artinya hanya untuk kalangan yang punya partai saja, maka uang itu hanya bermanfaat di sekitarnya saja, alias merobek keadilan sosial, sehingga lagi-lagi mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Tapi memang banyak oknum elit melakukan itu, karena kekhawatirannya akan tersingkir dari panggung kekuasaan. Padahal, mau tak mau jabatan atau kekuasaan itu ada batasnya. Coba saja perhatikan kerajaan Cikeas yang sudah 10 tahun berkuasa, akhirnya berakhir juga. Meskipun saat ini masih ada sisa-sisa perasaan berkuasa, sehingga terus mencari cara agar bisa bangkit dari berkuasa. Sampai-sampai mengerahkan mantan koruptor untuk mengangkat partainya ini di media sosial. Sebenarnya, lebih tepatnya disebut maling orang kepercayaan kerajaan Cikeas itu. Kalau koruptor terlalu halus bahasanya, maling adalah lebih tepat, karena menggarong uang rakyat secara jelas tanpa malu. Jangankan SBY berkuasa 10 tahun yang berakhir juga, Soeharto yang lebih lama juga mengalami masanya, 32 tahun berkuasa, toh akhirnya harus berakhir. Dan lagi-lagi meski kelancan dana masih ada pengaruhnya sampai saat ini, tapi toh sampai di mana akan bertahan jika Yang Maha Kuasa telah menerapkan sunatullahnya bahwa yang bukan Tuhan pasti akan berakhir masanya. Nah, kasus senturi itu sampai sekarang masih belum kelar. Diduga keras pelaku utamanya belum terjerat alias belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus senturi ini terjadi di zaman SBY yang pas banget akan melanjutkan periode keduanya waktu itu.